suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Oh Pentakosta, biarkan namamu, api oh suci, bakar hatiku. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah juga. Paskah pasti membawa berkah. Haleluya. Hari ini sekali lagi kita akan mengikuti ibadah online kita, Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria. Dan sebelum kita akan mengikuti ibadah ini lebih lanjut, beberapa hal saya ingin sampaikan. Pertama, bahwa selama kita ibadah, yaitu dimulai dari 15 Maret bulan lalu hingga sampai minggu ini, peserta yang mengikuti ibadah itu terus bertambah dan puji Tuhan itu berarti menjadi berkat bagi banyak orang. Ucapan terima kasih kepada tim media dari GSJ Ceria yang telah berjeri lelah juga, ya, khususnya Nathan dan Bintang, ya, dan juga beberapa keluarga-keluarga yang terlibat dalam mengisi acara. Memang sengaja tim Serafim, ya, terima kasih buat tim Serafim, ya, saya beri kesempatan untuk menjadwalkan keluarga-keluarga yang melayani. Sebab ibadah kita adalah ibadah yang diikuti oleh keluarga-keluarga. Saya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk keluarga-keluarga nanti mengambil kesempatan untuk melayani di dalam ibadah online ini. Sehingga semuanya bisa saling memberkati satu sama lain. Haleluya, puji Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, bahwa sejak ibadah online ini, persembahan-persembahan juga meningkat. Ya. Laporan dari bendahara, persembahan-persembahan bertambah, dan itu berarti ibadah online rupanya berdampak kepada semangat memberi persembahan ke dalam gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara yang setia memberi persembahan-persembahan. Juga termasuk adalah persepuluhan-persepuluhan yang telah diberikan kepada gereja. Tuhan memberkati kesetiaan saudara, ketaatan saudara di dalam membawa persembahan-persembahan persepuluhan saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara, usaha dan pekerjaan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Berikutnya saudara, saya juga mengingatkan bahwa ibadah tengah minggu, yaitu khususnya ibadah doa Getsemani, itu tetap berlangsung. Jadi saudara, setiap hari Rabu jam 7 malam, saudara buka akun Facebook saya, lalu di sana saya akan menyiarkan langsung penyelenggaraan ibadah doa Getsemani. Dan mari kita terlibat bersama-sama dalam pujian, penyembahan, dan doa itu, sehingga kita tetap menjalankan dan tetap menjaga api di mezbah tetap menyala. Haleluya. Berikutnya saudara-saudara, saya juga umumkan bahwa keterlibatan gereja kita di dalam bekerja bersama-sama dengan pemerintah, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yaitu pertama, kita telah terlibat melalui PGLII, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia di Jawa Barat. Ya, kita telah memberikan persembahan, dan melalui PGLI Jawa Barat itu, maka kita bisa terlibat bersama-sama di dalam melakukan bantuan-bantuan, ya, bagi penanganan pandemi COVID-19 ini. Berikutnya juga di Kota Bekasi, ya, kota kita. Kita juga terlibat melalui penyuluh Departemen Agama Bimas Kristen Kota Bekasi, kita terlibat. Kebetulan saya juga di sana sebagai penyuluh agama Kristen, maka kita telah salurkan juga bantuan di sana. Dan bersama dengan gereja-gereja yang lain, kita memberkati Kota Bekasi juga.
Kemudian juga dalam cakupan yang lebih kecil dan lebih dekat dengan kita, yaitu di Kampung Cerewet ini. Di perumahan Bekasi Jaya Indah Kampung Cerewet ini, kita juga terlibat. Ya. Yaitu pertama, ya, telah diadakan penyemprotan disinfektan. Ya. Saya sebagai gembala bekerja sama dengan satu badan tertentu, ya. Lalu saya mengundang mereka dan kita mengadakan penyemprotan di RW 13, RW kita, gereja kita ada ini. Jadi satu RW, ya, 15 RT, kita telah melakukan penyemprotan disinfektan. Dan disambut dengan senang sekali oleh ketua RW, dan saya juga memberi bantuan juga bagi penyaluran bantuan-bantuan sembako, ya, yang ditujukan kepada lansia dan beberapa keluarga-keluarga di RW kita yang membutuhkan. Lalu berikutnya juga rencananya kita ada RW 14 juga, kita akan lakukan penyemprotan disinfektan juga. Jadi nanti akan seluruh Kampung Cerewet ini, sepanjang Jalan Ceria Raya ini, sampai ke perumahan Bekasi Jaya Indah keseluruhannya, itu melalui kita lakukan penyemprotan disinfektan. Haleluya. Lalu juga kita telah memberikan bantuan, ya, satu alat termogan itu, ya, untuk membantu proses isolasi mandiri yang sedang berlangsung ini. Jadi di perumahan di komplek ini hanya satu pintu, lalu kita memberikan bantuan satu alat termogan itu. Ya. Jadi antrian itu tidak terlalu panjang, ya, kendaraan yang keluar masuk itu dapat lalu lalang dengan cepat. Ya. Puji Tuhan, kita telah menjadi berkat bagi lingkungan kita. Haleluya. Juga saya ucapkan terima kasih buat panitia Paskah khususnya, ya, yang pada tahun ini yang harusnya kita ibadah Paskah dengan anggaran tertentu yang sudah disiapkan, ya, karena kita Paskahnya adalah secara online, maka dana yang sudah dianggarkan itu kemudian disalurkan untuk pembelian sembako, ya, beberapa paket sembako kita siapkan, lalu kita salurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dan pemberian itu kita lakukan 2 tahap, bulan April dan bulan Mei, agar kita dapat memastikan bahwa keluarga-keluarga itu terpelihara dengan baik dengan pemberian-pemberian sembako yang kita salurkan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Demikianlah, selamat beribadah, selamat menikmati seluruh rangkaian dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati. Paskah pasti membawa berkah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, puji
maka tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Ku besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Haleluya, terpujilah namamu, diagungkan selamanya. Glory, haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Shalom jemaat ceria, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di minggu hari ini, meskipun ibadahnya online, meskipun juga keadaan masih sulit, masih mengkhawatirkan, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai, Tuhan Yesus tetap mencintai kita semua. Karena kesehatan juga masih diberikan, kita sehat-sehat bersama keluarga, kita bisa beribadah, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau katakan terima kasih Tuhan, satu hari lagi telah Kau tambahkan kepada kami, satu hari lagi Kau masih memberikan berkat-Mu kepada kami. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cinta-Mu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cinta-Mu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cinta-Mu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cinta-Mu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cinta-Mu.
berjanji satu kali nanti kau akan kembali. Satu kali nanti kau akan mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi mempelaimu. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Shalom Indonesia tercinta. Shalom. Apapun yang terjadi saat ini, kita mau jadi berkat buat Indonesia. Indonesia tetap semangat. Indonesia berdoa. Indonesia bangkit daripada keadaan saat ini. Indonesia secara khusus saat ini dalam COVID. Mari kita berjuang bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah, bahkan buat tim medis. Tetap semangat. Tuhan menjaga dan memeliharamu. Tuhan memakaimu dengan luar biasa. Gaya saya percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kita naikkan pujian bahwa kita harus jadi berkat buat Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan melupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia
sinar kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini yaitu kebangkitan memulihkan hidup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Saat ini biarlah Tuhan, saat-saat kami ada bersama berkumpul di dalam keluarga, hadirlah di tengah kami. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami hidup seturut dengan kehendak. Dan bawalah kami seisi keluarga hidup di dalam kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, kami percaya hanya sabda-Mu perlindungan bagi kehidupan kami. Roh Kudus tolong hamba, Roh Kudus tolong kami sekalian umat. Engkau roh kebenaran, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Teks kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri ke jalan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk, makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati
berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari akan mengajarkan kepada kita tentang makna dari kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Dan dari pengalaman dua orang murid yang pulang kampung ke Emmaus, kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan Kleopas dan temannya. Di hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri bahwa ia bangkit, ia hidup. Yang pertama, sebagai suatu pertanyaan bagi kita, mengapa Kleopas dan temannya itu tidak mengerti, bahkan tidak mengetahui ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Emmaus tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan tercatat dalam Injil Lukas tadi bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan kita akan belajar bersama, apakah yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Yang pertama, sesungguhnya yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal itu adalah Yesus adalah kekecewaan mereka. Mereka kecewa karena Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Dari ayat 21 sampai ayat 24 dicatat di sana bahwa sesungguhnya murid-murid Yesus termasuk ini Kleopas dan temannya yang disebut sebagai murid Yesus yang memang tidak terhitung dalam ke-12 murid Yesus. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus tetapi tidak tergabung dalam ke-12 murid yang murid Yesus. Sama semuanya. Mereka berharap bahwa Yesus itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, Pak. Mereka semua berharap bahwa Yesus datang memulihkan kehidupan mereka secara politik, secara kehidupan kebutuhan mereka, pemulihan rumah tangga mereka dalam hal hanya kehidupan lahiriah mereka. Mereka tidak menangkap apa makna kedatangan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Sebabnya mereka menjadi kecewa karena mereka tidak mengalami apa yang mereka harapkan dari Yesus. Yang kedua, mereka bodoh. Yesus menyebutkan jelas ayat 25, 27 sampai 27 itu betapa bodohnya. Mereka bodoh. Yesus menyebut mereka bodoh karena mereka tidak mengerti. Karena hati mereka lamban dan tidak mengerti. Hati mereka lamban untuk mengerti dan percaya akan firman Tuhan. Mereka mendengar khotbah Yesus, pengajaran Yesus. Mereka tidak mengerti. Mereka lamban dalam mengerti firman yang mereka dengar. Itu sebabnya Yesus mengulangi, menjelaskan kepada mereka sekali lagi. Waktu mereka tidak tahu bahwa itu Yesus sebenarnya, Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh kitab Musa dan kitab para nabi yang lain. Dan sementara Yesus sudah menjelaskan
Tanpa sadar mereka telah menghampiri dekat masuki kota Emmaus. Hal yang ketiga, mereka tidak melihat, tidak mengetahui itu Yesus, yaitu mereka tidak peka dan meragukan kehadirannya. Kebodohan mereka membuat mereka meragukan kehadiran. Jadi penjelasan Yesus, waktu Yesus menjelaskan tentang dirinya, mengenai apa yang dikatakan oleh kitab Musa dan kitab para nabi, hati mereka disebutkan dalam ayat berikutnya memang kan berkobar-kobar, tetapi mereka tidak percaya bahwa orang yang menjelaskan itu adalah Yesus sebenarnya. Tidak peka akan kehadiran Yesus. Yang pertama, mereka kecewa karena Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Kedua, mereka bodoh. Firman yang mereka dengar itu tidak mengubahkan pikiran dan hati mereka. Lamban untuk mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, mereka tidak peka bahwa Yesus hadir di tengah mereka. Mereka lupa itu. Padahal hati mereka berkobar-kobar. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tidak peka akan kehadiran. Sayang sekali. Mari kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita. Mengapa ada orang yang mengaku Kristen tetapi mudah kembali kepada hidup lamanya dan tidak hidup mengalami indahnya berjalan bersama Yesus? Lihat, Kleopas dan temannya itu sama seperti orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi hidup dalam hidup yang lama, cara hidup yang lama. Menjadi Kristen belum tentu bahwa ia telah hidupnya dibaharui dan terus-menerus dibaharui. Menjadi Kristen bisa jadi saja ia kembali kepada kehidupan yang lama. Cara-cara hidup duniawi tidak dibaharui. Itu sebabnya tidak mengalami indahnya hidup berjalan bersama Yesus. Seperti Kleopas dan temannya di hari kebangkitan Yesus. Mari kita mengintrospeksi. Ada sesuatu yang menghalangi antara kita dengan Yesus. Seperti antara Kleopas dan temannya. Mereka tidak mengalami Yesus, tidak melihat, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin kehidupan kita seperti itu juga. Kita tidak menikmati kehadiran Yesus dalam hidup kita. Tidak mengalami Dia dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Alasan yang pertama, seperti Kleopas dan temannya, yaitu mereka atau kita dipenuhi, dipengaruhi oleh kekecewaan. Kecewa yang disebabkan karena memiliki motivasi dan tujuan yang salah dalam mengikut Yesus. Motivasi dan tujuannya adalah hanya fokus pada kenyamanan diri, bukan untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Bukan hidup untuk taat dan menyenangkan hati. Kehidupan model apa sebagai orang Kristen kita jalani sekarang ini? Bisa jadi kita hidup memiliki motivasi yang salah. Hanya mengejar kenyamanan diri. Kita mengikut Yesus hanya ingin mendapatkan berkat-berkatnya saja. Pertolongannya, mujizat-mujizatannya. Kita hanya fokus kepada itu. Kita tidak fokus untuk hidup, memberi seluruh kehidupan kita pada Yesus. Hidup bagi Yesus. Hidup dalam pertobatan. Hidup untuk menyenangkan Yesus. Dalam semua aspek kehidupan kita. Akhirnya, ketika kita mengharapkan hal-hal dari motivasi tadi tidak terwujud dalam hidup kita, kita jadi kecewa.
Justru faktanya memang dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang kita tidak harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Lalu kemudian kita menjadi kecewa. Mengapa kecewa? Karena kita memiliki tujuan hidup yang salah. Sebagai orang Kristen, memiliki tujuan hidup yang salah. Sama seperti Kleopas itu dan temannya. Itu kita memiliki tujuan yang salah. Di hari kebangkitan Yesus, mari kita koreksi motivasi kita mengikut Yesus, menjadi orang Kristen. Apa motivasi kita? Biarlah motivasi kita adalah untuk menyenangkan Yesus, hidup bagi Yesus. Paulus menjelaskan dalam Galatia juga, bahkan dalam kitab Filipi mengatakan bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, itu bagiku adalah bekerja untuk memberi buah. Biarlah kehidupan kita berbuah-buah dan jangan izinkan kekecewaan menguasai hidup kita. Kecewa karena orang-orang yang kita harapkan tidak seperti yang kita inginkan. Kecewa karena hal-hal yang kita kerjakan, kita dapati tidak seperti yang kita inginkan, dan lain-lain hal. Berbahaya. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang kita harapkan itu tidak terjadi, janganlah kecewa. Sebab kita percaya tujuan hidup kita bukan untuk memuaskan keinginan daging. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan, memuliakan Dia. Jikalau hal yang kita harapkan itu tidak terjadi, bisa jadi dan dapat dipastikan itu bukan untuk menyenangkan Dia, tetapi untuk kepuasan daging atau ego kita. Waspadalah tentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Yang kedua, yang menjadi penghalang kita tidak menikmati kehadiran Yesus, indahnya berjalan bersama Yesus dalam hidup ini sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, adalah kita bodoh. Seperti Kleopas dan temannya itu bodoh. Imannya tidak bertumbuh, tidak dewasa rohani, yang disebabkan karena tidak mencintai firman Tuhan, tidak membaca, tidak merenungkan, dan tidak mentaati firman Tuhan. Terlalu banyak alasan, kompromi terhadap dosa. Kristen tanpa bertobat. Di hari-hari Paskah ini, mari kita koreksi diri. Bisa jadi kita terlalu bodoh dalam hal rohani. Itu disebabkan karena kita malas. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang malas. Kita bodoh secara rohani, tidak mengerti firman Tuhan. Karena kita tidak membaca firman Tuhan. Kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita tidak percaya untuk hidup beriman kepada firman Tuhan. Kita terlalu banyak alasan untuk tidak mentaati firman Tuhan. Terlalu kompromi dengan dosa. Kita hidup tanpa pertobatan. Jadi, melalui momen Paskah ini, kita mau perbaiki kecintaan kita akan firman. Haleluya. Sudahkah kita cinta akan firman Tuhan? Hanya itu yang membuat kita berhasil. Yosua 1 ayat 8 jelas di sana mengatakan,
bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang membuat keberhasilan kita. Mazmur 1 juga dikatakan, yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119, apalagi satu pasal itu. Pasal terpanjang dalam Alkitab. Kitab Mazmur. Mazmur 19 bicara tentang kecintaan akan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ayat 105. Jelas, hidup kita gelap. Hidup kita menjadi gagal, tidak berarti. Disebabkan karena kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak berdasarkan firman Tuhan karena kita tidak membaca dan tidak merenungkannya. Tidak percaya dan tidak melakukannya dalam hidup. Terlalu banyak alasan dan kompromi. Manusiawi lah. Dan lain-lain sebagainya. Disebabkan karena kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau memperbaiki, membaharui. Kita tidak mau meninggalkan manusia lama. Kleopas dan temannya waktu itu disebut oleh Yesus bodoh. Karena selama ini mereka mendengar firman khotbah dari Yesus sendiri. Ya, tapi mereka tidak mengerti. Karena itu tadi, kalau kita mundur ke belakangnya, alasan yang pertama, karena mereka punya tujuan yang salah dalam ikut Yesus. Haleluya. Jikalau firman Tuhan pada keluarga kita, baiklah kita memperbaiki, membaharui. Dan kita bersama-sama bertobat. Karena untuk itulah Yesus bangkit. Agar hidup kita dibaharui. Dari hari ke hari. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena kita hidup berdasarkan firman. Haleluya. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita bisa disebut sebagai orang benar yang hidup dengan benar jikalau kita tidak memiliki iman? Bagaimana kita bisa memiliki iman kalau kita tidak suka, cinta akan firman Tuhan, membaca, merenungkan, percaya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari? Waspadalah akan kenyataan kehidupan yang bodoh. Yang ketiga, yang menjadi penghalang untuk kita tidak mengalami Yesus nyata hadir dalam hidup kita. Seperti Kleopas itu dan temannya. Tidak tahu bahwa Yesus berjalan bersama mereka. Ini disebabkan karena mereka tidak peka akan hadirat Tuhan. Tidak peka. Karena apa? Karena Kristen agamawi. Suam-suam rohani. Orang-orang yang ini yang tidak peka, itu disebabkan karena tidak memiliki kerinduan dan kehausan untuk mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, Kristen agamawi. Yang penting saya beragama Kristen. Tetapi tidak punya kerinduan, tidak punya kehausan untuk mengenal dan mengalami Yesus. Yesus itu bukan sekedar konsep agama, bukan. Dia adalah pribadi yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Dia hidup. Dia Tuhan, Khalik langit dan bumi. Dia penebus kita. Dia bukan sekedar seorang yang mengajarkan etika moral yang baik. Bukan sekedar itu. Dia kebenaran itu sendiri. Alami Yesus, punya kehausan, punya kerinduan untuk mengalami Dia secara pribadi. Bukan sekedar beragama tok. Ini disebabkan karena tidak suka atau tidak bergairah untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak mengerti apa artinya lawatan dan jamahan Tuhan. Orang yang paling sengsara di dunia ini adalah bukan orang yang tidur di emperan-emperan toko. Bukanlah orang yang mengais-ngais di bak sampah. Bukan. Tetapi orang yang mengaku dirinya Kristen.
jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidupnya. Kasihan sekali. Haleluya. Hari ini, di momen-momen Paskah dalam minggu ini, gairahkan hidup untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh. Sekarang ibadah lewat online. Dan semua pribadi, keluarga-keluarga bisa berkumpul bersama. Dulu, waktu di gereja, beribadah, dengarkan firman, saudara online sendiri dengan teman saudara. Pura-pura buka handphone, ya, Alkitab elektronik. Tetapi saudara membuka yang lainnya, game, atau situs-situs yang lain. Sekarang, ketika kita sudah tidak bisa untuk sementara waktu berkumpul bersama di gereja, saudara harus ikuti ibadah online. Saudara ngotot untuk pergi ke gereja. Katanya kepengen, udah lama gak ke gereja. Waktu itu, kumpul di gereja. Kebaktian malah online sendiri. Sekarang sudah ibadah harus online, saudara ngotot untuk ke gereja. Maunya saudara sebenarnya apa? Tapi maunya Yesus adalah kita memiliki kerinduan untuk mengalami Dia secara pribadi. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa ia hidup itu adalah satu kerinduan Yesus untuk bersama dengan mereka. Tidak dibatasi dengan secara lahiriah. Mari kita sebagai orang-orang percaya Yesus, alami Yesus secara pribadi. Rindukan jamahan dan lawatannya dalam hidupmu secara pribadi, dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaan, dan di mana saja kita berada. Yesus mau hadir di sana dan terlibat dalam setiap aspek kehidupan. Haleluya. Hal itu terjadi juga karena tidak suka memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, membatasi diri dalam menyembah Tuhan. Orang tidak peka akan hadirat Tuhan, akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, karena dalam hatinya tidak ada pujian, tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Dan mungkin ketika ia hadir dalam ibadah begitu ya, menyanyi puji-puji Tuhan, lalu ketika lihat orang sudah hancur hati dan menyembah Tuhan, dia kemudian membatasi, apa-apaan sih itu orang lebay, biasa aja lagi. Kita banyak kali begitu, orang-orang yang seperti itu tidak peka akan hadirat Tuhan, membatasi diri dalam menyembah Tuhan. Nah sekarang, kalau sudah ada di rumah dan melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan batasi ibadah di keluargamu, di rumahmu. Buka hatimu. Waktu di gereja kumpul sama-sama, engkau membatasi diri untuk menyembah Tuhan. Sekarang di rumah, ya, bersama-sama dengan anggota keluarga, enggak mau juga menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin waktu di gereja malu, takut dikenal sok rohani, ya. Takut disebut sebagai munafik, ya. Dibilang lebay dan seterusnya. Nah sekarang udah nggak di gereja nih, di rumah masing-masing. Mau alasan apa lagi? Jadi mari, betapa Tuhan mengasihi kita. Ia rindu untuk bergaul dengan kita. Nikmati Tuhan secara pribadi. Puji dan sembah Dia. Ia bertahta di atas pujian penyembahan. Mengapa orang tidak peka akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Karena tidak ada waktu khusus untuk bergaul karib dengan Yesus. Seperti saat teduh, ia pribadi nggak punya. Tuhan pakai, bisa jadi Tuhan pakai melalui pandemi COVID-19 untuk keluarga-keluarga miliki mesbah doa. Dan hari ini kita ditegur miliki mesbah doa pribadi juga, saat teduh pribadi untuk bergaul karib dengan Tuhan.
homestay kan, banyak di rumah kan. Mari gunakan waktu. Cari waktu secara pribadi untuk menjumpai Tuhan. Alami Dia secara pribadi. Dan kita akan dibuat peka akan kehadiran. Di mana saja, kapan saja, kita akan peka akan kehadiran. Haleluya. Haleluya. Roh kita akan dibuat peka bahwa Ia hadir dalam hidup. Puji Tuhan. Demikianlah. Mari kita mengevaluasi. Jangan ada lagi penghalang antara kita dengan Yesus yang telah mati mengalahkan maut, bangkit dan hidup, dan kini menyatakan diri kepada kita sekalian lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Jangan ada lagi pemisah, jangan lagi penghalang antara kita dengan Tuhan Yesus yang mau hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebabnya miliki motivasi yang benar dalam Yesus, memiliki tujuan hidup yang benar hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita hidup sekarang, biarlah kita hidup, bekerja, memberi buah, agar hidup kita berbuah-buah, berbuah kebaikan, berbuah pertobatan, berbuahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kita. Ya, biarlah Bapa di surga yang memuliakan melalui kehidupan kita, karena untuk itulah kita. Yang kedua, jangan lagi bodoh. Pelajari firman Tuhan, baca, renungkan, dan aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau firman Tuhan itu menegur, bertobat. Kalau firman itu menghibur, menguatkan, puji, sembah Dia. Karena dengan firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Waktu kita iman dikuatkan, kita akan hidup benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka orang benar akan hidup oleh iman, menjadi kegenapan dalam hidup. Ketiga, jadilah peka akan kehadirannya dalam hidup kita sehari. Miliki kerinduan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah Dia nyata dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekarang dan sampai Maranatha, Ia datang kembali. Dan kita akan bersama di rumah Bapa selama. Haleluya. Hari ini, jika Tuhan berbicara kepada saudara, menegur cara hidup saudara yang sama, sebagai hamba Tuhan saya mengatakan bertobat. Hari ini, kalau Tuhan secara pribadi mengorek-ngorek tentang gaya hidup kekristenan yang penuh kemunafikan, bertobat. Mari, momen-momen Paskah itu kita memperbaiki model cara hidup kekristenan kita seturut dengan kefirman Tuhan. Bila hidup kekristenan kita berpadanan dengan kebangkitan Yesus. Haleluya. Kebangkitan memulihkan hidup kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kalau saudara adalah orang ya bertobat pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Haleluya, 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 haleluya. Kalau saudara diliputi dengan kekecewaan, kecewa karena orang lain, saudara tidak mengampuni orang lain, bertobatlah hari ini. Hari ini kalau saudara penuh ada kekecewaan yang terpendam tentang kenyataan-kenyataan kehidupan yang tidak sesuai yang saudara inginkan, bertobatlah, 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 bertobatlah. Jangan biarkan kekecewaan menguasai saudara. Ya, kita bisa diserang kekecewaan, tapi kekecewaan tidak boleh menguasai hidup kita. Tuhanlah yang harus menguasai hati dan pikiran kita. Haleluya, haleluya. Hari ini, haleluya, jika saudara tidak cinta firman Tuhan, tetapi ditegur sekarang, miliki kecintaan akan firman Tuhan hari ini. Dan mulailah belajar untuk disiplin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan belajar taat apa yang Tuhan katakan. Dalam nama Yesus,
Hari ini, ya hari ini. Jika saudara belum pernah merasakan jamah dan lawatan Tuhan, miliki kerinduan, Tuhan lawat saya, Tuhan jamah saya. Hari ini kalau saudara ditegur karena kurang memuji, kurang menyembah, kurang mengalami bersekutuan secara pribadi dengan Dia, bertobatlah. Haleluya. Bapa dalam surga, Engkau lihat umat-Mu Tuhan, saat minggu pagi hari ini, Engkau hadir dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka. Jamalah, lawatlah Tuhan mereka. Angkat tangan saudara, buka hati saudara, ya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Segala bentuk kekecewaan, segala bentuk sakit hati, kepahitan, kegetiran, dan segala hal yang buruk yang menguasai hati dan pikiran selama ini, kini dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di kayu salib, umat-Mu dibebaskan dari segala bentuk kepahitan, kekecewaan, ya, di dalam nama Yesus. Ya, haleluya. Roh damai sejahtera melindungi mereka. Dan kini biarlah bahwa umat-Mu hidup memiliki gaya hidup yang cinta akan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, bahwa kami terus menjadi penyembah yang benar, sebab itu yang Engkau cari. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bawa umat untuk hidup di dalam pergaulan yang lebih karib dengan Yesus. Dan kebangkitan memulihkan kami. Hari lepas hari kami terus dibahas seturut gambaran Kristus Yesus sebagai yang sulung dari semua yang telah dibangkitkan. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Dan jikalau kami hidup, itu artinya kami harus bekerja memberi upah. Dan Engkau Bapa dimuliakan melalui kehidupan kami. Dari sekarang sampai selamanya. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita telah menikmati seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Jangan lupa ya, Paskah pasti membawa berkah. Waktu saya katakan Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudara jawab pasti membawa berkah. Oke, siap. Paskah pasti membawa berkah. Haleluya. Baik, saatnya sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa, kita menaikkan syafaat. Sekali lagi, kita tidak bosan-bosannya, kita akan dan harus terus berdoa bagi bangsa dan negeri ini. PSBB yang sedang berlangsung kita doakan. Kita doakan agar semua bisa bekerja bersama-sama. Kita doakan buat perekonomian negeri ini juga, supaya tidak ada yang terkena imbas PHK. Kita berdoa agar semua pasien yang sedang dirawat intensif sembuh dan tidak ada jumlah lagi korban-korban yang meninggal. Sebaliknya jumlah orang yang sembuh akan terus bertambah-tambah dan berhenti jumlah orang-orang yang terpapar positif corona. Mari dengan iman kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sudah menikmati ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kami menaikkan syafaat bagi bangsa dan negeri ini. Damai sejahtera untuk negeri kami. Khusus sekali lagi kami berdoa dan dengan iman melalui salib Kristus dan oleh darah Yesus, negeri ini dipulihkan dalam nama Yesus. Kebangkitan, pemulihan bagi Indonesia, negeri bangsa yang kami kasih. Berkati Tuhan semua program-program pemulihan, khususnya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Berkati semua yang terlibat di dalamnya, melindungi Tuhan, menyertai, dan buatlah berhasil dan semua program-program penanganan. Kami berdoa Tuhan buat yang bekerja, dokter, tim medis yang ada, perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit, Tuhan melindungi dan memberkati mereka, termasuk keluarga mereka. Berkati Tuhan program PSBB yang sedang diberlakukan di beberapa tempat di Indonesia ini,
Tuhan menolong, biar ada kerjasama yang baik dari semua warga negara, dan kami akan terus mengalami dan melihat, bahkan mendengar laporan-laporan yang baik dari berita-berita mengenai COVID-19 ini. Tidak bertambah jumlah orang yang terpapar positif. Stop, berhenti di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus juga, orang-orang yang mengalami sakit dirawat, mereka kini disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. ODP dan PDP disembuhkan dalam nama Yesus. Dan tidak ada lagi laporan tentang korban-korban yang meninggal. Dan biarlah Tuhan, negeri ini sungguh mengalami lawatan dari Tuhan Yesus, Tabib Agung kami, penebus kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu, keluarga-keluarga, berkati mereka di dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Ya, kami bersama berdoa agar Engkau Tuhan tetap memelihara, sehingga semua kecukupan dan berkat dialami oleh umat-Mu. Bangsa dan negeri ini tidak mengalami krisis ekonomi. Sebaliknya Tuhan, Engkau memberkati semua pelaku-pelaku bisnis yang ada dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati usaha-usaha pemulihan negeri ini dari ekonomi Tuhan. Engkau menolong, memberkatilah dalam nama Yesus. Dan jikalau sekalipun harus mengalami tantangan yang berat, Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah, bagi pelaku-pelaku bisnis yang ada. Sehingga dalam segala halnya Tuhan, Engkau membuat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi umat. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, demikianlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Allah Bapa berlimpah-limpah mencurahkan segala berkat-Nya. Kasih karunia Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita. Persekutuan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus bersama dengan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Pentakosta, nyatakan nama-Mu, api roh suci, bakar hatiku.